kali masuk masjid sepatu tak pakai itu. Nah udah itu cerita-cerita mulai apa ya sahadat ya. Oh udah sahadat. Anak aku kan dari rumah kan ngomong, Bapak bawa anduk sama tisu lah buat apa? Ya ntar tahu sendiri kan. Masa buat bawa anduk mau dimandiin kan nggak dibaptis kan? Enggak, pokoknya bawa anduk sama. Oh taunya ya banjir air mata gitu kan. Wis, Masya Allah. Pastilah itu. Nah banjir air mata. Oh ini yang disuruh anak itu bawa tisu ya ternyata memang. Nah ternyata habis sahadat itu kan salam-salaman, peluk-pelukan gitu kan. Aku yang nggak sadar juga meluk istri orang, aku ditegur. Duh. Terus. Kebiasaan di Kristen ini. Kebiasaan ini. Ya boleh, Bapak. Mau di Islam boleh. Yang mana aku tahu kan ya. Iya, enggak apa-apa kan aku meluk istri orang. Ya istri orang itu respect apa ini ya, Pak ya? Refleks ya. Sama gitu. Refleks Pak ya. Bukan mau jangan meluk orang lain. Ya kamu nggak bilang sih, aku nggak tahu lah. Ya, maklum sepuranya gitu, sepurone Pak ya. Sepurone. Nah. Aduh, ini momen-momen bahagia, momen-momen lucu itu. Ya jadi pelajaran aku. Oh, ternyata Islam kayak gini juga ya. Megang istri orang aja nggak boleh. Berarti ada petunjuk udah itu kan. Ada adabnya Pak. Ya mungkin ada petunjuknya dari aku masuk masjid, aku meluk istri orang nggak boleh, itu mungkin petunjuknya udah kasih tahu dari Tuhannya gitu mungkin. Betul. Masya Allah. Gimana rasanya, lega nggak? Ya. Alhamdulillah, aku kebiasaan sekarang mau alhamdulillah, bismillah. Iya, bahasa Islami ya. Iya. Karena isinya bagus semua loh, Pak. Isinya. Kayak alhamdulillah maha besar Allah. Ya Allah belum tahu maknanya yang belum tahu artinya, yang penting ya nggak apa-apa baca dulu. Iya. Belajar sama anak. Iya, belajar sama-sama, iya. Yang sok yang apa ya, istri aku itu sampai pingsan semangat bahagianya itu sampai pingsan. Oh ya, sampai pingsan? Saking bahagianya? Saking bahagianya, aduh. Ya namanya di pedesaan, di kampung kan orang-orang kan ramah, masih polos. Iya. Sosialnya masih tinggi kan. Wah, ibarat ngumpul semua, ada yang bawa sajadah, ada yang bawa apa ya namanya sarung. Iya. Itu banyak yang ya alhamdulillah aku ya terima, walaupun ya ibarat aku ya masalah harta itu ya nggak kekurangan banget lah. Tapi udah harta itu tak tinggalkan, sekarang aku mikirin ke depannya untuk mencapai ke dunia akhirat. Itu ke akhiratnya. Jannah ya. Sama-sama sampai surga. Udah sadar, udah paling sadar. Dulu orangnya aku kikir, ya ibarat dianggap orang yang paling pelit lah. Insya Allah aku mau berusaha yang terbaik buat semua orang, buat keluarga, buat diri aku sendiri itu. Ya aku minta dukungannya, minta doanya, minta supportnya supaya aku menjalani hidupnya lebih baik lagi itu. Oke, mungkin Uni kasih nasihat untuk Bang Dul, mualaf baru kita, atau mungkin tentang pernikahannya diulang lagi nggak kalau misalkan sudah masuk Islam keduanya? Uni Rifa. Oh itu kata Pak Ustadz udah cerita semua itu. Ya disuruh ngulang, dia kan ya Pak Ustadz udah ngomong. Udah. Tadi malam lah ngomong kalau bisa pernikahan diulang lagi, ya udah terserah yang terbaik aja gitu kan. Nah Pak Ustadznya itu kok ngomongnya itu tentang Bible, aku tanya kok apal tentang Bible Pak Ustadz. Nah,
kan mantan pendeta gitu, udah tahun 2007 aku mualafnya itu Pak Ustadznya. Oh, Pak Ustadznya mualaf juga ternyata Pak Dul. Iya, Masya Allah. tahun 2007. Oh, Masya Allah, pantesan. Aku tahunya kok paham dengan Bible, dengan ayat-ayat Injil gitu. Aku tanya, aku mualaf tahun 2007, aku seorang pendeta gitu. Oh ya syukurlah kita. Tapi sudah bersertifikat ya itu masjidnya ya Bang? Hah? Sudah bersertifikat kemualafannya ada gitu? Enggak? Belum. Tapi kan nanti dibantu ke mana ke pengadilan agama. Nah gitu. Katanya mau diajak ke Malang itu, mau bikin apa ya? Sertifikat mualaf, surat-surat itu apa? Ganti nama, pindah agama itu di Malang katanya. Ya. Tapi mohon maaf Bapak, sesudah itu Bapak apakah sudah sunat belum? Kalau sunat udah. Udah, oh kan, alhamdulillah. apa katanya bikin kesehatan gitu kan. Dari Ya, dulu Pak masalah-masalah ya, yang dulu itu ya buat sejarah lah. Buat sejarah. Yang penting aku melanjutkan yang mau ke depannya itu yang lebih baik itu aja. Iya. Oke, mungkin tambahin sama dengan yang lain sama Unirifa, silakan Unirifa. Tapi mohon maaf, ini kan aku ngumpet-ngumpet, banyak tamu, aku mau menyampaikan berterima kasih jenengan, tapi aku ngumpet-ngumpet sama itu keluarga kan lagi ngumpul nggak enak, makanya aku ngumpet. Ini ikut ya berbagi kabar gembira aja Pak ya, berbagi kabar gembira Pak ya. Mohon maaf aja, gampang nanti kalau ada waktu gampang aku naik lagi. Ini banyak tamu lagi nggak enak juga. Oke, siap Pak. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin Bang Dul jangan turun dulu, mungkin kita mau congratulation gitu, ngomong selamat untuk Bang Dul. Minta doa kita, doanya. Minta doanya juga Bang Dul. Oh ya. Unirifa juga mau ucapkan selamat gitu, Unirifa atau Bang Gofur. Nah, semoga jenengan ucapkan selamat. Diberi rezeki yang banyak, yang berkah, Amin. yang halal, yang belum ada jodoh cepet-cepet dikasih jodoh. Amin. Yang udah ada jodoh, Mudah-mudahan dirawat dengan ikhlas, dengan sabar. Amin. Semoga menjadi imam yang mabrur. Amin. Mabrur ya mabrur. Amin. Mudah-mudahan jangan diberi kesehatan. Amin, kesehatan. Ya, aku pamit dulu, ini nggak enak sama tetangga lagi nungguin. Nanti gampang naik lagi. Matur suwun Pak, matur suwun Makasih Pak Dul. Makasih. Sami-sami. Iya. Rencana malam nanti aku pulang ke Semarang juga kok. Loh, tetangga saya Pak, kalau Semarang Pak, jenengan Pak. Aku asli Wonosobo. Oh, asli Wonosobo, ya Allah, tetangga nggih Pak. Nggih. Oke, caket kali kula berarti Pak. Oh nggih, sami-sami kula nyuwun pamit nggih. Nggih. Monggo Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk oten-oten di bawah silakan pingsan ya. Gimana coba teman-teman? Ya, luar biasa ya. Kabar kecil itu bisa membuat dampak sangat besar untuk kita semua ya. Kabar kecil 1 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan Pak Dul itu 5 orang. 5 orang ya, betul ya Bang MC ya? 5 orang sekeluarga ya? 5 orang. Masya Allah, 5 orang sekeluarga langsung mu'alaf. Jadi gimana coba? Saya itu kebayang semalam itu ketika Pak Dul ke Surabaya itu seperti apa gitu kan. Satu keluarga. Makanya saya nggak kebayang itu momen-momen keindahan di rumahnya beliau itu yang di Surabaya itu seperti apa. Masya Allah, itu pasti bahagianya luar biasa itu enggak. Momen yang sangat apa ya, sangat akan dikenang mungkin ya, sangat akan dikenang dalam kehidupan beliau. Ya kalau oten-oten
Kepanasan ya wajar, karena kan iblis itu selalu melawan kebenaran. Ya kan? Betul. Ya mau oten-oten di bawah, mau keringat panas, keringat-keringatan, ya ini tolong ya teman-teman disiram oten-oten yang panas-panas di bawah. Kasihan tuh, cuaca panas gini kan, panas pula hatinya. Ada yang tanya, sudah mu'alaf ya? Sudah Bang, alhamdulillah tadi sudah di masjid ya. Jadi tugas kita, tugas ada yang menyusul tadi Bang Gopur ya? Insya Allah. Insya Allah nanti ada yang nyusul juga satu keluarga lagi. Jadi tugas kita itu bukan memualafkan teman-teman ya. Tugas kita itu hanya memberitakan, memberitahukan kebenaran gitu. Karena perintah juga jelas ya, balighu ani walau ayah. Jadi sampaikanlah walau satu ayat. Nah itulah tugas kita semua ya. Karena Islam juga diajarkan ya. Al ilmu bila amalin kasajaroti bila samarin. Jadi ilmu itu ketika tidak diajarkan sama saja seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi ilmu apapun tentang kebaikan, walaupun bukan kaitannya dengan agama, saya kira itu juga harus selalu ditularkan kepada orang lain. Oke. Ya itu tugas kita. Jadi Uni monitorun. Pada kepanasan kayaknya di bawah. Panasan anak domba, kepanasan anak domba, kepanasan. Jadi materinya nih nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa oten-oten bisa jawab nih. Gimana nih? Aduh, berat saudara. Ayo oten-oten, coba. Dijamin oten-oten kalau dia berpikir manfaat untuk peradaban dunia itu enggak ada. Tuhan loh, kelas tuh. Yang kalian katakan kelas Tuhan aja enggak ada manfaatnya. Bahkan yang dikatakan ketika para Bani Israel atau para Bani Israel itu melintasi gurun ya, Bani Israel itu melintasi gurun, ketika itu diikuti oleh batu karang yang memancarkan air. Itu pun sebenarnya sebuah dongeng ya, dongeng yang dijadikan dasar untuk Kristus. Kristus adalah sumber mata air ketika ada di dalam padang gurun. Itu dongeng dari Yahudi itu ya. Dongeng teman-teman, ngeri. Nanti ada kaitannya juga di Alexamenos Gravito itu. Kalau Alexamenos Gravito itu lebih ngeri lagi. Alexamenos Gravito itu mengatakan bahwa mereka ketika mengarungi padang gurun itu, mereka kehabisan sumber mata air, kehabisan air, sehingga mereka dipandu oleh seekor keledai untuk mendapatkan sumber mata air. Dipandu oleh seekor keledai untuk menuju ke sumber mata air. Itu pun dongeng ya. Dan ketika itu maka berterima kasih dengan sosok keledai ini, dan sampai akhirnya menjadikan sosok keledai ini adalah sebuah dewa. Itu keyakinannya. Iya, kita sambut dulu my big brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, akhwan? How are you, akhwat? Alhamdulillah, brother, big brother, brother who just convert to Islam would like to congratulate to him. Yes, my dear sister, alhamdulillah, it's a blessed day of Yawm al-Jum'ah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has showered his mercy upon all of us, and especially this brother who now accepted Islam. This is the best decision that he's taken, alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him istiqamah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him success in dunya wal akhirah. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for him. As a new rewatch, alhamdulillah, what's happened to him in the past that he's had, it's clear now, alhamdulillah. He's as if he's a newborn baby, alhamdulillah. So may Allah subhanahu wa ta'ala bless him. And may Allah subhanahu wa ta'ala also bless his family. Amin ya Rabb. Amin, amin, Allahumma amin. Katanya singkatnya berkah Jumat itu adalah keputusan yang baik. Semoga istiqomah, semoga Allah memberkati keluarganya. Seperti itu. Seperti itu.
Oke. Jadi kalau ada yang tanya teman-teman di bawah, kalau ada yang tanya kapan mu'alafnya, di mana mu'alafnya itu di masjid ya teman-teman ya. Mu'alaf itu mengucap kalimat syahadat itu kita enggak mengharuskan di komal ya, karena kita tujuan berkomal itu bukan berarti tujuan kita untuk memu'alafkan, itu bukan, tapi menyampaikan kebenaran. Nah, tentang mu'alafnya itu mau di mana, itu lebih baik di masjid karena ada langsung yang memandu nanti langkahnya seperti apa, bahkan langsung bisa berwudu, langsung bisa mandi tobat, setelah mandi tobat wudu, terus sholat tobat, atau diajarkan tentang secara langsung kepada ustadz atau kiai yang ada di setempatnya, itu lebih baik. Ya, kalau di dalam komal itu sifatnya hanya formalitas saja. Jadi kita nggak mewajibkan untuk orang yang mau bersyahadat itu nggak harus kamu harus syahadat di komal, itu nggak. Ya, yang penting syahadat atau mu'alaf atau syahadat untuk kembali ke Islam itu kebutuhan pribadi masing-masing. Jadi bukan untuk kami, bukan untuk kita, ya, tapi untuk pribadinya masing-masing, pribadi orang yang mu'alaf itu tadi sendiri. Jadi kita nggak perlu juga menuntut untuk bisa mu'alaf di komal, istilahnya seperti itu. Apalagi tahu sama tahu, mau jawab, mau iya Bang tanggapi. Gofur, satu lagi. Perkara syahadat itu boleh kita sendiri. Gak apa-apa kalau terdesak atau memang saya sudah yakin banget ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu karena itu konteksnya kan kita dengan Tuhan ya Bang ya. Betul. Ya kan? Jadi antara pengakuan kita dengan Tuhan. Namun untuk mengikrarkannya itu lebih baiknya ada saksi. Iya. Nggak gini Bang, itu kan saksi. Ya, maksud saya gini, itu juga diterima sama Allah ya kan? Artinya dia selamat sudah di situ kan? Itu. Oke, lanjut Bang. Oke. Kalau kita bersyahadat juga setiap hari kita bersyahadat kan? Kita juga setiap hari secara pribadi kita bersyahadat. Dalam sholat itu kan kita mengucapkan kita syahadat terus. Syahadat. Ya, tapi untuk mengikrarkan ya, untuk ikrar kembali itu memang ada saksi. Dalam kondisi tertentu, semisal kayak kemarin kita kan tahu ya, kita juga kemarin ada saudara baru yang beliau itu usianya 16 tahun teman-teman. Usianya 16 tahun, dia itu masih ngumpul sama keluarganya karena masih sekitar kelas 2 SMA. Jadi nggak mungkin dia bersyahadat dengan terang-terangan, secara terang-terangan. Maka dia harus sembunyi-sembunyi untuk bersyahadat. Artinya yang penting untuk kebaikan dirinya sendiri. Kalau Islam itu adil ya, artinya kita tidak diukur seberapa besar hasil kita, namun kita yang diukur adalah usaha, sebesar apa usaha kita. Sebesar apa usaha kita pun itu juga diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak melulu harus menghasilkan sebuah hal. Ya, kalau memang bisa menghasilkan sebuah hal, maka kita harus berusaha untuk itu. Tapi ketika ada kondisi-kondisi tertentu sehingga kita tidak bisa secara terbuka, ya, maka itu juga nggak masalah. Yang penting kita bersaksi bahwa Allah itu Sang Pencipta alam dan satu-satunya. Karena kemarin itu kan juga, masya Allah itu anak kelas 2 SMA itu. Anak kelas 2 SMA dia udah syahadat di komal, dan setelah syahadat di komal dia curi-curi waktu, ya, sembunyi-sembunyi berangkat ke masjid, nemuin ustadz, alhamdulillah syahadat juga di masjid. Ya, kita izin sapa tamu baru dulu nih, dia tadi dianggurin. Bang Tau sama Bang Tau siapa namanya? Bang Tau sama Tau. Selamat siang. Dibuka mic-nya, Bang. Islam atau Kristen? Bang Tahu sama Tahu? Itu Kristen itu. Kristen ya. Dibuka mic-nya, Bang. Kristen. Bukain mic-nya, bisa nggak deh? Ayo, mau nge-report. Mau nge-report. Bang Tahu sama Tahu? Mau mualaf ya, kayaknya mau mualaf ya. Biasanya dia dipakai. Mau mualaf. Mau mualaf. Salat zuhur dulu ya Bang Greg semuanya. Siap.
Oke. TST mau mualaf. Oh alah. Kayaknya nggak ada yang berani naik ini bang. Nggak ada yang berani naik, nggak ada yang berani, takut berucap syahadat ini kayaknya. Temanya terlalu berat kayaknya. Padahal pertanyaannya tuh sebenarnya Kristen salah. Wah, ada yang berani jawab ya, mematahkan pertanyaan ini. Bang Tobagus, selamat sore. Bang Tobagus, selamat sore. Bang Bagus, selamat sore. Bang Bagus, selamat sore. Mungkin bisa dibenerin dulu bang, handsetnya atau apa itu. Izin di bawah dulu bang ya, nanti kalau udah bener baru naik ya. Nggak ada lagi nih. Dia lagi mau naik dia. Siapa? Buang ke sampah aja orang. Orang nggak jelas. Sebenarnya saya tadi mau nyampein satu sih sama Pak Robert itu, cuman belum kesampaian. Jadi artinya walaupun belum bisa secara langsung, minimalnya dia sudah mengucapkan, berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu kan. Karena itulah kunci. Jadi mau dalam apapun ketika kita belajar tentang Islam, atau mau sampai apapun kita belajar tentang Islam, atau mau belajar sholat kayak, mau belajar apa kayak, tapi kalau kita belum punya kuncinya, Miftahul Jannah, la ilaha illallah, maka ya akan belum diterima ya, belum diterima, artinya belum dihitung amalan. Nah nanti tapi kalau ketika sudah bawa kuncinya, ya tinggal masuk aja. Apalagi beliau ini kan salah satu orang yang apa ya istilahnya berat lah untuk hal ini kan, berat kali. Jadi takutnya kan memang ada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Tapi semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh? Ada yang bilang kunci Inggris katanya. Nah, justru kalau Yesus itu cuman pegang kunci neraka, ya. Yesus itu cuman pegang kunci kuburan, kalau kata Pak Kabar Baik itu Yesus hanya pegang kunci kuburan gitu. Karena kunci surga itu udah diserahin ke Petrus. Kalau Yesus itu hanya memegang kunci kerajaan maut. Nah, tuh. Ya, tekmu itu benerin gimana? Emang salah kok. Otan emang salah. Mau benerin gimana lagi? Otan memang salah. Mau gimana lagi coba? Yesus bukan Tuhan, no dogma. Ini lebih ringan nih. Walaupun lebih ringan, tapi faktanya adalah bulat, muter-muter. Bisa baca tulis gak? Ya, kalau memang kamu mau membenarkan silahkan, Ronggur, naik Ronggur kalau mau membenarkan silahkan. Silahkan naik kalau mau membenarkan silahkan. Kita undang ya, coba kita undang ya Ronggur ya. Tanya bang, mautnya mau dibikin nyata gak? Mautnya mau dibikin nyata. Nggak ada lagi hiburan kalau Oten punah, betul bang. Ya kita pesan sama Unirifa juga ya, jangan kenceng-kenceng ya. Kalau Oten semua mualaf nanti kita nggak ada hiburan ya teman-teman ya. Siapa turun? Siapa tadi turun? Siapa turun bang Greg? Baca. Oh, baca. Oh iya. Naik Oten. Iya. Lagian bang, kalau Oten nggak jelas jadi muslim malah rusak ajaran Islam aja nanti bang. Pergi kita bang. Jadi yang parah-parah ya biar aja di Oten, nggak apa-apa lah. Kasihan juga kalau nggak ada penganutnya di sana nanti. Kayu bakar habis.
Nah, nanti kita tinggal pamerin aja. Kalian kemarin yakin banget dengan imanmu, katanya Yesus mau bawa kamu ke surga, ternyata kamu di neraka itu. Ya kasihan kau. Agak lain loh, Bang. Bang Gofur. Oten ini agak lain, Bang. Orang itu kan bangga dengan pahlawan itu gagah perkasa, bisa terbang ini. Nah ini dia bangga, Tuhan mati, bangga dia. Agak lain memang, agak lain. Nah ini Anda teman-teman nih ada satu pertanyaan coba ada yang bisa jawab gak teman-teman di bawah? Apa perbedaannya Yesus dengan kuntilanak? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa perbedaan Yesus dengan kuntilanak? Yo, Bang Pan, selamat sore Bang Pan. Yo, selamat sore Bang. Ya, Muslim Kristen Bang? Kristen Bang. Oh Kristen, baik, bentar Bang ya. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Apa perbedaan Yesus dengan kuntilanak? Ayo. Gimana Bang? Ada yang bisa jawab enggak? Sama-sama hantu itu persamaan. Wah, jangan gitu, itu persamaan. Nah, perbedaannya gini teman-teman ya. Kalau kuntilanak itu dipaku, dia jadi manusia. Ya kan? Nah, kalau Yesus dari manusia dipaku jadi Tuhan. Nah, itu. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Yesus manusia dipaku jadi Tuhan. Kalau kuntilanak hantu dipaku jadi manusia. Lebih benar mana? Ya nggak ada yang benar lah. Ya, gimana Bang Fan? Gimana tadi Bang? Kuntilanak dipaku dia gimana? Kuntilanak dipaku jadi manusia. Bener enggak? Berarti Abang bisa melihat kuntilanak? Iya kan saya tanya. Ini mitos, ini. Ini cerita mitos, dongeng loh. Ini cerita dongeng loh. Sama seperti Yesus dipaku jadi Tuhan kan dongeng juga. Dari mana kan dongeng? Dari mana tuh dongengnya Bang? Lihat dongeng kan, coba. Yesus dipaku jadi Tuhan atau enggak? Yesus dipaku jadi Tuhan. Kak Abang bilang itu dongeng. Jadi Tuhan Anda siapa? Seandainya saya tunjukkan dalil bahwasanya itu bukan dongeng gimana? Berarti Abang menyamakan Yesus dengan kuntilanak. Kalau memang bukan dongeng silahkan. Kalau memang bukan dongeng silahkan. Sekarang kita uji. Boleh kita uji? Oke Bang. Boleh kita uji? Boleh Bang. Oke, pertanyaannya, Yesus Tuhan sejak kapan? Enggak, bukan itu Bang. Yang Abang bilang tadi. Kok nggak bisa jawab? Jawab Bang. Makanya Bang, kalau bukan itu. Kan Abang bilang tadi kan Yesus dipaku jadi Tuhan. Kuntilanak dipaku jadi setan. Ya makanya kita uji ini dongeng atau bukan. Makanya kita uji ini dongeng atau bukan, ya kan? Aku dapat sudah Bang. Dapat aku Bang. Maksudnya dia mau buktikan kalau Yesus itu jadi Tuhan Bang. Setelah dia dipaku jadi Tuhan itu Bang. Iya. Gini Bang, bukan itu juga. Iya Bang, iya. Boleh sok pintar Bang, tapi jangan sok Bang. Gini Bang, Abang bilang tadi komparasinya adalah kuntilanak dengan Tuhan. Berarti kuntilanak dogma atau mitos. Karena apa? Nggak semua kuntilanak itu mitos. Nah, kuntilanak itu mitos, betul. Nah, pertanyaannya, mari kita uji ke Yesus, betul? Mari kita uji ke Yesus. Yesus dipaku setelah dia disalib, itu dia jadi Tuhan, betul? Sebelum dipaku pun udah Tuhan Bang, kayak mana itu? Loh, sebelum dipaku jadi Tuhan. Nah, kalau Tuhan. Berarti memang salah Tuhan. Nih Roma 14. Oke, salah berarti Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Apa tuh isinya? Sebab itu Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Yes. Berarti itu aja Bang komparasikan ayatnya. Nah, benar apa salah nih? Iya, itu dia Tuhan juga. Maksudnya gini, karena sabar, kita bongkar ya. Coba kita bongkar. Langsung. Mau ke ayat yang lain nggak masalah. Ya. Sebab untuk itulah Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kalau di sini dikatakan seperti itu, berarti ketika dia tidak mati dan hidup lagi, kira-kira jadi Tuhan enggak? Ya memang Tuhan Bang. Dari awal kan akulah jalan ke Tuhan. Mana akulah jalan kebenaran dan hidup, di mana dikatakan dia Tuhan?
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Di mana di situ dikatakan Yesus Tuhan? Jadi menurut abang lah, sebelum kita apa kan, sebelum saya bilang ayat saya, menurut abang apa lah? Kan Anda menjawab saya katanya, akulah banyak ini bang, jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 8 Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 28, Wahyu 20 ayat 28, ya Tuhan aku itu Thomas, perkataan Thomas. Sebelumnya Thomas berkata bahwa Yesus itu dianggap sebagai hantu. Kenapa nggak dianggap sebagai hantu? Ya jadi gini, Yohanes 10 ayat 30. Kok jadi gini? Ya kan benar, jadi gini. Ayat juga kan. Makanya saya bilang Yohanes 10 30. Oke. Ya. Aku dan Bapa adalah di situ. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus dengan Bapa itu adalah satu. Iya. Baik. 30. Baik, enggak apa-apa. Yes. Berarti ketika Yesus disalib itu Bapa ikut tersalib. Ketika Yesus dan Bapa adalah satu, ketika Yesus tersalib, Bapa tersalib atau enggak? Ya menurut abang lah ketika disalib kan dia Yesus sebagai manusia kan. Nah berarti beda berarti enggak satu berarti. Satu atau itu beda? Masuk ke iman bang. Ayo konsisten Bang Fah. Lah kalau kayak kita bang bilang konsisten, berarti harus meyakini juga konsep iman kami seperti itu. Makanya kita itu diskusi. Berarti yang gini, kita diskusikan itu adalah apa yang tertulis. Berarti bukan ketika saya membawa iman, saya mengucapkan alasan nggak bakal. Gimana? Mungkin terima karena iman abang nggak di situ. Jangan bawa iman Bang Fan. Kalau di sini ranah diskusi Bang Fan, bukan bawa iman. Sementara apa yang tertulis? Bawa iman gitu loh. Apa yang saya bawa? Apa yang saya bawa? Iman apa yang saya bawa? Kita coba konteksnya apa yang tertulis kita pelajari itu loh. Iman apa coba yang saya bawa dari iman saya apa? Betul, benar kan? Apa iman? Coba Anda bisa iman yang tunjukkan nggak? Abang tidak mengakui, Abang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu iman karena abang. Tidak ada tertulis, karena tidak ada tertulis kok. Nah, sementara kalau memang Anda mengakui itu ada tertulis. Apa arti Kristen? Kristen pengikut Kristus. Abang apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Itu iman atau bukan? Apa yang Anda ikuti? Apa yang Anda ikuti dari itu iman atau bukan? Itu iman atau bukan? Anda mengaku Kristen. Betul? Yes. Berarti Anda kami mengimani pengikut Kristus. Iya. Betul? Iman itu apa, Bang? Iman itu apa? Saya tanya. Sama semua orang. Sabar. Iman itu apa? Iman yang apa yang percaya, apa yang percaya. Oke, iman itu adalah percaya. Kristus, pengikut Kristus, percaya dengan mengikuti, apakah itu konteksnya sama? Kalau kita percaya kita ikuti. Nggak mungkin ada orang percaya dan pengikut itu harus berjalan seiringan, betul? Ya itulah, kan benar. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Yesus mengatakan Tuhan yang benar satu-satunya Tuhan adalah Bapa dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Anda ikuti ini enggak? Ikuti. Oke, siapa Tuhan Anda? Ada Allah Bapa, Yesus sebagai manusia dan Roh Kudus. Berapa itu? Itu iman, itu berapa? Itu religion. Itu berapa? 3 Trinitas Tritunggal. Itu kan apa iman. Kata Yesus? Apa kata Yesus? Nah, apa kata Yesus? Bahwa hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar, itu kata Yesus. Anda mengatakan 3 tapi 1. Di mana itu Bang? Dengan apa yang Yesus? Di mana yang Abang bilang tadi? Di mana yang Abang bilang tadi ayatnya itu? Kan Anda yang katakan. Iya, di mana? 3 tapi 1. Di mana? Yang Anda katakan kan 3 tapi 1. Ya, lalu kan Abang bilang lagi yang Yesus itu yang akulah yang kan Abang yang Yohanes 17 nomor 3 buka bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar. Modal simpan di ketek ini Bibilnya nih. Yohanes 17 nomor 3. Satu-satunya Tuhan yang benar. Sabar. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu satu-satunya. Satu-satunya itu ada 2, ada 3 enggak? Bisa gitu baru tahu dia. Jangan-jangan Yeskel baru tahu juga dia. Bang, saya ngobrol sama siapa ini? Jangan masa 3 lawan 1 kan udah lucu. Mana orang saya kok ngobrol sama saya kok. Enggak, yang lain kok kenapa nimbrung gitu loh.
Ini teman kamu, beritakan Injil ke seluruh makhluk ini. Teman kamu ini. Saya bercanda saya nggak tanya. Bercanda saya. Gini. Apa gunanya? Apa kalian kan mentahbiskan diri atau mentahbiskan? Kalian mengklaim diri seorang apologet karena kalian mempelajari. Nah, sementara saya datang dengan logika saya, begitu loh. Nah, logika, baik. Kita pakai logika. Mantap. Kita pakai logika. Menurut Yesus, ya, dalam Yohanes 17 nomor 3, menurut Yesus Yohanes 17 nomor 3, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Yesus mengatakan Tuhan yang benar itu hanyalah satu. Nah, sekarang saya tanya, Bang Van, siapa Tuhan Anda? Yang sebagai ayat ini merupakan bagian dari doa Yesus kepada Bapaknya, menjelang kembali menyatakan bahwa kekal datang dari akan Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutusnya. Satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa Tuhan menurut Yesus dan siapa Tuhan menurut Anda? Tuhan Yesus itu sendiri. Kapan Yesus menyatakan dirinya, akulah Tuhan itu sendiri? Nggak ada. Kapan Yesus mengatakan? Akulah Tuhan. Ada nggak? Biar kita cek. Cek. Menjeret. Kan saya bilang Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Baik, kita pakai akal logika. Ya, sabar. Satu-satu. Mari kita bongkar. Ya, sabar. Mari kita bongkar satu-satu. Yohanes 10 nomor 30. Aku dan Bapa adalah satu. Satu itu satu badan, satu entitas, satu pribadi atau satu apa? Satu esensi. Satu esensi itu berbeda pribadi atau enggak? Sama semua itu, satu esensi. Sama, pribadinya sama. Pribadinya sama. Pokoknya sama semua itu, nggak bisa dipisahkan. Pokoknya mereka bertiga udah. Ya, nggak bisa dipisahkan ya. Ingat ya, nggak bisa dipisahkan. Oke. Titik temunya, kuncinya nggak bisa dipisahkan. Oke. Yang ketika Yesus dan Bapa itu tidak bisa dipisahkan, Yesus dan Bapa itu adalah satu dan tidak bisa terpisah. Ketika Yesus tersalib, Bapa ikut tersalib. Ketika Yesus tersalib, apakah Bapak ikut tersalib? Bapak ikut tersalib. Oke, ntar ya. Biar kita cek dulu Alkitab saya, ya kan? Cek. Pakai logika. Macet. Macet. Jawabannya adalah tidak. Allah Bapa tidak ikut tersalib. Karena nggak bisa terpisah. Tadi kan kuncinya nggak bisa terpisah. Benar. Kuncinya kan nggak bisa terpisah. Makanya saya bilang Bang, itu kan iman. Iman lagi katanya pakai logika. Benar. Katanya tadi mau pakai logika kok iman logika tanpa iman sama dengan salah. Iman tanpa logika. Sama dengan oke. Anda hanya menggunakan iman tanpa logika, betul? Logika dan iman itu sama. Kalau kita berlogika kita mengimani ya sama aja. Logika dulu baru beriman, Bapak. Menceret. Kalau logika dulu ini, kan ini saya merujuk kepada perkataan Yesus lagi ya. Saya merujuk kepada perkataan Yesus ya. Bahwa Yesus mengatakan gini. Di mana? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhanmu dengan segenap akalmu dan segenap jiwamu serta segenap kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, dengan segenap jiwamu dan juga segenap akal budimu. Artinya untuk mengenal Tuhan. Di mana? Waduh, mana itu? Di mana itu? Aku hafal tapi ayatnya kurang hafal aku. Ya, bentar. Di mana? Markus 12 30 ke bawah lah, seperti itu. Markus 12 nomor 3 ya 12 29 30 31 32 ke bawah. Mananya 12 13 12. Udah nanti kau terguncang nanti macet mana. Ini Matius 22 nomor 36. Dah, Matius 22 nomor 36. Dah, tuh. Matius 22 nomor 36. Apa katanya?
Apa itu? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan juga segenap akal budimu. Nah, Matius 22 ayat 36. Teacher, which is the greatest commandment me in the law? Mananya? Matius 22 ayat 36. 37-nya. Aish, ya mak. 37. Kan pasti aja lah kalau ngasih ayat. Aduh, kirain Ya baca. Berarti 37 kan? Matthew Itu korelasinya itu sama itu ketika muridnya bertanya kepada Yesus. Jadi berkorelasi itu 36, 37, 38 sampai Dengarlah, 40 Israel. kalau mau baca. Ya kan? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Berarti logika di situ kan? Logika, iman menggunakan logika nggak menurut Yesus? Gimana? Iman harus menggunakan logika juga nggak menurut Yesus? Hah? Absolut, baik. Ketika Yesus dan Bapa itu tidak bisa terpisahkan, berangkat dari Yohanes 10:30, tidak bisa terpisahkan, betul? Yup. Oke, ketika Yesus disalib, dipaku tangannya, dipaku kakinya, ditombak lambungnya, apakah itu Bapak juga ikut terpaku dan tertombak? Nah, masalahnya gini kan, ketika yang turun, makanya saya bilang itu kan masuk ke logika. Nah, logika ini logika. Wait. Nah, berdasarkan logika abang, yang turun ke dunia itu Bapak sebagai Yesus itu sebagai Bapak atau Yesus itu sebagai anak? Yesus itu turun ke bumi sebagai apa? Manusia. Ya, sama bang. Manusia. Ya udah berarti itu yang apa? Berarti Bapak nggak ikut. Loh, Bapak katanya tidak bisa terpisahkan ini Bapak sama Yesus. Gimana sih kok nggak konsisten? Kok nggak konsisten katamu? Katamu Yesus sama Bapak itu adalah satu, tidak bisa terpisahkan. Gimana? Makanya berlinier. Kalau misalnya abang jawabnya setuju juga, yang turun ke dunia itu Bapak atau anak? Loh, ini justru saya setuju dengan pernyataan Anda, maka kita lanjutkan. Bapak dan Yesus adalah satu, betul? Ya. Betul, saya sepakat dengan itu dulu ya. Ya, Yesus dan Bapa adalah satu, keduanya tidak bisa terpisahkan. Artinya mereka adalah satu, kesatuan. Oke. Ketika Yesus disalib, apakah Bapak ikut tersalib? Ya makanya aku tanya dulu ke abang, yang turun ke dunia tadi manusia atau Bapak? Yohanes 10:30 itu bercerita Yesus di mana? Yohanes 10:30. Tapi kan yang turun ke dunia itu manusia. Oke, ya tetap kembali ke iman lagi. Iya, Yohanes 10:30. Tapi kan abang bobol kayak gitu. Pokoknya itu iman. Yesus yang turun itu ke bumi. Enggak gini Bang Fan. Pokoknya iman teman-teman ya. Pokoknya Kacau orang ini, kacau. Tadi kan Anda bilang di Yohanes 10:30 Anda bilang Yesus dan Bapa itu satu, tidak bisa dipisahkan. Ini siapa yang ngomong ya? Ini siapa yang ngomong Gregorius? Gregorius. Kau bilang Yesus dan Bapa tidak bisa dipisahkan, betul? Benar. Oke, harus konsisten ya. Jangan tipu lagi. Oke. Nah, ketika Yesus dipaku, ditombak lambungnya, apakah Bapak ikutan ditombak dan dipaku? Ya karena kan di situ sebagai manusia. Itu sebagai Bapak. Mama sayangnya. Bukan kayaknya sulit, saudara. Saya bilang itu iman. Kalau dia manusia turun ke dunia. Oke. Tapi yang diapain Yesus sebagai anak. Dan firman yang dikasihkan malaikat Gabriel ke Maria yang melahirkan Yesus, ya itulah yang jadi yang turun ke dunia. Bahaya Bang Fan ini. Sendal jepit itu bicara, dia Tuhan kan itu. Iya, sendal jepit itu bisa bicara, dia Tuhan kan. Karena dia dasarnya bukan akal. Dasarnya abang itu cuma iman. Sendal jepit bisa bicara, abang Tuhan kan itu. Makanya saya bilang ngajarilah aku supaya kita tanya ulang lagi Bang Fan. 34 Bang Fan. Gimana? Oke, Bang Fan ulang lagi. Sebentar dulu biar dia lurus dulu. Iya, luruskan saya. Bang Fan, dengerin dulu. Iya, betul, saya luruskan. Sekarang gini Bang Fan, kita ulang lagi ya. Yohanes 10:30. Yohanes 10:30. Apakah Anda yang masih yakin? Dengar dulu. Apakah Anda masih yakin? Apakah Anda masih yakin bahwasanya Yesus dan Bapa adalah satu? Kalau berdasarkan itu saya bilang tadi, kalau kembali ke iman.
Ada yang mengimani Dengar dulu, satu. Selesai. Yang pertama A, satu dalam bentuk satu tubuh melekat seperti ini. Kemudian yang kedua B, satu dalam misi dan pekerjaan. Nah, yang C enggak ada. Yang mana benar? B aja, A dan B. Yang mana? Kalau yang C itu Tuhan itu diutus sebagai manusia untuk menebus dosa manusia, enggak ada pilihannya. Oke, Tuhan mengutus Tuhan begitu. Enggak, Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus Kristus yang manusia anak untuk menebus dosa manusia, untuk mengembalikan bangsa Israel. Sejak kapan Allah ini mengutus Tuhan? Yang menjadikan firman, yang dari apa? Yang dari Bunda Maria. Bang Gofur lah, kayaknya nggak bisa ini. Saya bilang berarti tadi Bapak dan Yesus itu satu atau enggak? Bapak yang di mana nih? Kalau berdasarkan yang dari abang bilang itu, tetap saya bilang itu Yesus sebagai manusia, Allah Tuhan itu sebagai manusia. Terpisah atau satu? Bapak dan Yesus terpisah atau satu? Enggak bang, ini mau kayak mana pun tetap saya. Gini bang, mau kayak mana pun logika saya, tetap saya iman itu di situ. Nah, coba yang case yang lain. Iman. Walaupun iman itu bertentangan dengan logika. Walaupun iman itu bertentangan dengan logika. Gimana? Enggak bakal bisa, makanya case lain. Kalau Yohanes 10 ayat 30 itu ya udah itu. Ya berarti iman Anda itu mengakui bahwa Yesus itu dan Bapa adalah satu gitu kan? Iman itu iman Anda. Ya, ketika disalib saya mengimani lagi. Ketika iman itu diadu dengan logika, maka iman itu akan selalu berbenturan dengan logika Anda. Benar nggak? Karena setelah itu ada lagi kejadian lain yang mana nggak mungkin seorang yang bisa bangkit setelah dia disalibkan, dia menderita sengsara, dia menderita penyakit sakit, dia menderita apa segala macam, supaya dia tahu oh memang kayak gini manusia tadi yang saya ciptakan. Aku dan Bapak adalah satu. Oke, aku dan Bapak adalah satu. Coba baca Yohanes 5 nomor 36. Yohanes 5 nomor 26. Yohanes 5 nomor 26. Coba baca. Yohanes 5:26, ntar ya. Ini yang mana ini? Ibrani, Inggris, atau apa? Terserah. Kalau pakai Inggris justru nggak ada dikatakan Yesus itu Tuhan, Bang Pan. For as the Father has life in himself, so he grant the Son also to have life in himself. Oke. Father kan? Father life in himself. Father life in himself. Father, Bapak mempunyai hidupnya sendiri. Yes. Begitu juga anak mempunyai hidupnya sendiri. Jadi anak dan Bapak itu sama atau beda? In himself, di dirinya sendiri. Beda atau sama? Satu diri. Sama. Coba baca itu masing-masing bang. Baca dari lagi. Mana masing-masing? For the Father has life in himself, so he grant the Son also to have life in himself. Oke, also to have life in himself. To have itu life. Salah artikan. Himself itu apa? Himself itu bentuknya single bang. Himself itu satu. Betul nggak? Itu Big Brother. Also grants his son. So he has grant the Son also to have life in himself. Himself itu satu. Kalau macam himself is. Okay. So you should learn English, bro. Come on. Wait. Okay, come on. Okay. I think we debate about the theology in English is very well. So you can. My big brother can speak English. You wanna say something, my big brother? Let's go. Yeah, my big brother. English in here. Let's go. Okay, Van. So from John 5:26. Van, diem dulu. My big brother suaranya kecil, jadi nggak kedengeran. Okay, big brother. Okay, Van. Can you see your picture? I can see your picture. I want that. Let me finish, please. Please let me finish. Let's go. Please, brother. I can see your picture. Okay, you have 3 chairs and 1 table. So the 1 table is Bapa. The 2 chairs is the Son and Ruh al-Qudus. And the chair behind that is Satan or Shaitan. Okay? Why? Because the Bible says, let me finish, please. Let me finish. So the Bible says that Satan is also God. You also believe that Bapa is God. You believe that the Son is God. And you believe that Ruh al-Qudus is God. How many items can you see in your picture and how many gods do you have? Just one in one personal. No, we talk about the John 5:6. For as the Father has life in himself.
You agree with me? Himself. So jadi setan kalau dia duduk di situ jadi setan juga Tuhannya Bapak itu sendiri Bang Fan. Nah,